Kalau bangsa kita ini ingin merdeka 100%, apa bisa? Bisa kalau mau. Kalau mau. Kalau orangnya senang gini-gini aja ya sudah. Untuk apa mikir negara, mikir bangsa? Meninggalkan kedisiplinan. Harus tahu benar, harus tahu salah. Kedua, harus serius mempertahankan kebenaran. Ketiga, harus disiplin. Keempat, serius berantas kejahatan. Orang-orang tua kita. Nah, kalau sudah tahu itu salah, apa mau diikuti? Ayo. Walaupun itu orang tuanya sendiri. Kalau salah, apa mau diikuti? Mau dilanjutkan? Kan tidak, toh? Okay. Ada anak, ada orang tua di sini. Besok sudah meninggal dunia, nggak ada siapa-siapa. Karyaku hasilku, karyamu hasilmu. Kalau bangsa kita ini ingin merdeka 100%, apa bisa? Bisa kalau mau. Kalau mau. Kalau orangnya senang gini-gini aja ya sudah. Untuk apa mikir negara, mikir bangsa? Bangsa ini tidak mau diajak kompromi, tidak mau diajak musyawarah yang baik. Malah ada yang kalau nggak seperti dia dianggap salah. Ini penyakit ini. Kan kita sudah lengkap sebetulnya. Alat negara, alat pemerintah, personilnya sudah cukup. Betulnya nggak perlu banyak-banyak. Kabinet itu nggak perlu banyak-banyak. Asal orangnya disiplin, dilakukan dengan benar, bisa merdeka 100%. Kalau bangsa kita ini ingin merdeka 100%, lahir batin. Ya tadi tujuannya apa? Adil makmur. Yang dikatakan adil itu bagaimana? Hukum ke bawah tajam, ke atas ya harus tajam. Gak kok seperti sekarang tajam ke bawah, tunggul ke atas. Nah ini tidak adil namanya. Nanti kalau pas kampanye ingin dipilih rakyat, orang kecil dipakai pancatan. Ya, atas nama rakyat. Tapi kenyataan enggak gitu. Tapi gitu Mas, membangun negara dan bangsa Jiwan tidak semudah membalikkan tangan memang. Orang kalau sudah terbiasa mencuri, kalau nggak mencuri ya ketagihan kira-kira. Walaupun bagaimana, kita jangan meninggalkan kedisiplinan. Harus tahu benar, harus tahu salah. Kedua, harus serius mempertahankan kebenaran. Ketiga, harus disiplin. Keempat, serius berantas kejahatan. Kelima, harus mau melindungi, mengayomi orang yang lemah, tapi yang benar. Maksudnya orang yang lemah, ya lemah pengetahuannya, apalagi lemah ekonominya, sampai lemah tenaganya. Itu harus dilindungi. Asal orang ini benar. Walaupun salah, walaupun melindungi, walaupun orang kecil nek salah nggak perlu dilindungi. Sekarang ini zamannya masih salah dibuat benar bisa, benar dibuat salah bisa. Padahal salah dan benar itu nggak beda sih. Salah ya salah, siapa saja, di mana saja, kapan saja, zaman apa saja. Salah. Nah, berdasarkan ketentuan aturan negara, peraturan negara yang sah. Nah, Indonesia ini negara hukum,
boleh berpolitik, boleh, tapi harus yang positif. Politik itu kan akal, no? Ilmu akal. Gak ngakali ya diakali. Nah, iya toh? Makanya perjudian itu dilarang. Tapi yang di atas ada judi apa enggak? Ada. Ada. Kenapa? Kok enggak diberantas? Menguntungkan kok. Ada pajaknya, Mas. Contohnya saat ini olahraga. Olahraga itu jangan dianggap sekedar main-main tok dia. Hanya mainan untuk mencari gelar, itu bisa dipakai permainan. Olahraga apapun. Makanya contohnya zaman Pak Harto dulu. Pak Harto itu sistema pinter. Zaman Pak Harto masyarakat dikasih hiburan nomor. Apa itu Pak nomor Pak? Kasino. Oh, Kasino, loto, roda dulu. Kenapa? Itu strategis politiknya Pak Harto. Kalau masyarakat dikasih nomor, setiap hari itu yang diomong nomor, yang dipikir nomor, tidak mikir politik. Itu zaman Pak Harto gitu. Nah sekarang kalau nomor nggak boleh, nomor nggak boleh, tapi korupsi boleh. Mencuri nggak bisa ditangkap. Kalau mencuri sepeda motor, mobil itu mudah tertangkap. Kambing, mencuri ayam. Tapi pencuri intelek. Mencuri uang rakyat. Bukan, kalau saya mengatakan bukan uang rakyat, uang negara. Uang negara. Rakyat mana yang punya uang sekian banyak? Sana ternyata ada yang kelaparan kok. Kalau uang rakyat kan itu dia lapar kan ngambil bisa. Lapar ya tetap lapar. Orang kecil ini kalau nggak kerja sendiri nggak makan. Coba ingat ya sekarang bangsa kita Indonesia banyak yang ke luar negeri. Padahal di sana apa? Buruh kasar, tukang batu, tukang kayu. Buruh di negeri sendiri nggak bisa untuk biaya anak sekolah, makan saja nggak kenyang. Coba sekarang berhasil, banyak orang yang berhasil pergi ke luar negeri. Di sana ya buruh. Kalau orang perempuan ya buruh korah-korah, cuci-cuci. Kalau orang laki ya nukang lah, ngecat. Nyatanya bisa dipakai makan dan bisa dikirimkan pulang untuk biaya sekolah. Coba nih, mergawi kerja di negeri sendiri. Apalagi untuk biaya sekolah, apalagi sampai kuliah. Untuk makan setiap hari kurang. Nah itu ya ada sebabnya Mas. Kenapa bangsa kita kok banyak yang lari ke luar negeri, rela menjadi buruh, sampai rela mengorbankan kehormatannya demi apa? Demi uang. Ini ada kuncinya satu, tapi ya tidak mudah. Apa kuncinya? Mata uang. Waktu saya kecil dulu, Mas, uang Malaysia 1 ringgit, Indonesia hanya 2 rupiah setengah. 2 rupiah setengah. 2 rupiah setengah. 2 rupiah dan kalau setengah rupiah ini orang dulu bisa mengatakan suku, ada bisa 500 sen. Waktu kecil saya 1 ringgit 2 rupiah setengah. Sekarang berapa ribu? 3.000 lebih, Pak. Nah, tertinggal jauh. Besar mana Malaysia dan Indonesia? Malaysia. Hah? Malaysia. Uangnya besar Malaysia. Negaranya besar mana? Indonesia. Kenapa orang Indonesia tidak bisa menguatkan mata uangnya? Ini
Ini yang perlu dipikir bareng-bareng. Pokoknya, coba sekarang, misalnya mata uang Indonesia ini sama dengan Malaysia aja. Kemungkinan nggak ada orang Indonesia menjadi budak kerja di Malaysia. Nggak ada. Kata mata uangnya sama. Padahal kita negara serumpun aja. Besar negara kita, penduduknya ya banyak negara kita. Tapi mata uang kenapa? Kok besar Malaysia? Kan membuktikan bahwa bangsa kita ini masih bodoh. Toh. Ini banyak orang-orang jadi TKW di luar negeri, Malaysia, Hong Kong, Brunei, kan negara kecil-kecil. Malaysia, Brunei, terus Hong Kong. Ini kalau dikumpulkan jadi satu kan masih luas Indonesia. Mungkin. Ini kelemahan kita di sini. Itu tentang mata uang, belum tentang yang lain. Seperti itu. Pengkhianatan bangsa sendiri. Sejak zaman kerajaan ya ada. Ya, sudah yang ada. jadi, iya, pengkhianatan negara, pengkhianatan kerajaan tidak ada. Malah yang benar dianggap berontak. Nah, ya dah. Terus zaman Purwo, belum kerajaan zaman Purwo yang digambarkan di wayang kulit itu, ya pengkhianatan ada. Orang yang benar dikatakan salah. Akhirnya dikambing hitamkan lah. Makanya ini kita harus waspada. Ujung tombaknya di mana? Ya di aparat negara dan aparat pemerintah, ujung tombaknya. Kalau masyarakat kecil hanya malah menunggu aja kapan ini. Beras saja mahalnya adalah ini. Beras saja 1 kilo 14.000 sampai 15.000 masih tidak ada yang ke bawah. 1 kilo. Coba. Padahal orang kecil, rakyat-rakyat mengharapkan sejahtera itu yang bagaimana? Ini dianggap remeh, padahal pokok ini. Pokok. Perut ini pokok. Orang tidak berani mencuri, sampai berani mencuri karena perut. Ya toh? Sampai berani tega melakukan hal-hal yang dilarang pemerintah loh kan. Karena perut. Kalau orangnya itu perutnya kenyang, hiburannya ada, mau apa lagi? Gak akan ada orang mencuri. Coba sekarang orang Indonesia, budaya Indonesia mau dihabisi. Jangan pakai hiburan itu hiburannya orang musyrik. Melek matanya loh, harus melek matanya. Kupingnya ini dijewer yang lebar, biar tahu ini. Karena apa? Ya karena sudah terjajah moral. Benar ini mas. Nah ini salah siapa? Ya salah orang tua kita dulu. Orang-orang tua kita. Nah kalau sudah tahu itu salah, apa mau diikuti? Ayo. Walaupun itu orang tuanya sendiri. Kalau salah, apa mau diikuti? Mau dilanjutkan? Kan tidak toh. Ada anak, ada orang tua di sini. Besok sudah meninggal dunia, nggak ada siapa-siapa. Karyaku hasilku, karyamu hasilmu. Generasi tuanya aja nggak bisa memberi contoh yang baik, yang benar. Sekarang sudah nggak ada istilah ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Hanya simbolnya tok.
pakai bed di sekolahan itu. Tapi nggak pernah diterjemahkan itu. Guru-guru sekarang tidak mampu memperjemahkan ini. Hanya memakai saja. Iya, hanya dipakai simbolis saja. Karena apa kok guru nggak mampu? Ternyata tidak ada penjelasan sampai mulai SD sampai SMP itu. Saya menjadi anggota komite, tidak pernah ada guru. Dan kalau rapat saya kasih masukan itu. Malah ada yang tulisannya salah. Kok gini? Wah, ini salah Pak. Di kantor ruang guru. Entah diperbaiki, entah dibetulin apa belum, saya nggak tahu sekarang. Karena saya sudah resmi tidak menjadi anggota komite di situ. Saya ngerti, saya tahu. Mbak Harjo kok tahu ya? Tahu. Maksudnya kalau saya tahu nggak boleh. Nah, makanya jangan meremehkan orang desa, orang kecil. Kalau sudah menjadi jabatan yang diuber itu kekayaan aja, kebenaran nol. Makanya sekarang banyak orang pinter, tapi tidak ada orang yang benar. Belum tahu yang benar yang mana orang itu. Kalau nggak tahu benar ya salah-salah ya dijalani. Karena itu yang dianggap benar. Dah, apalagi yang ditanyakan? Monggo. Kita break dulu, Mbah. Oh ya, break.